pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita lambai-lambaikan tangan kita. Haleluya. Ya, shalom sekali lagi. Haleluya. Dan saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita lihat di kanan kiri kita dan kita memberikan salam mesra serta salam hormat bagi saudara-saudari berada di kanan kiri kita. Ya, inilah cara kita di saat norma baru yang kita jalani pada saat ini. Dan saya percaya walaupun kita berada dalam norma baru ini, kita tetap rindu untuk datang untuk menghadap hadirat Tuhan pada petang hari ini, pagi hari ini, teman-teman. Baik, mari kita memfokuskan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita ingin mendekat dan berada dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita membawakan hati kita. Mari kita mengangkatkan tangan kita kepada Tuhan kita, bawakan doa-doa kita dan datang mendekat kepada Dia. Karena itulah kerinduan kita. Haleluya. Kita angkatkan suara kita bersama-sama. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan Yesus, membawakan rindu kami, membawakan sembah kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita nyatakan bersama-sama. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu.
ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam-Mu, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu, bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Benar ya Tuhan, kami tak ingin jauh daripada kasih-Mu Tuhan di kehidupan kami. Terimalah semua kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hati kami, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar rawat kemuliaan-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Sekali lagi kita angkatkan, ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya rawat kemuliaan-Mu, ya rawat kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Ya rawat kemuliaan-Mu, ya rawat kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hati, memenuhi hati kami, memenuhi hatiku. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan tepat di mana kerinduan kami Bapa. Biarlah Roh-Mu diam di dalam kami Bapa, di bait suci-Mu, bahkan seumur hidup kami Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dari kehendak-Mu di bumi di surga adanya. Hari ini kami menaikkan pujian syukur, terima kasih Bapa, dengan kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang telah memberikan kekuatan kepada kami sebagai jemaat Glory Permai Tuhan. Kami serahkan keadaan kami Tuhan, tetapi angkatkan hati jiwa kami Bapa. Berikan kami bersorak-sorai pada mengangkatkan pujian syukur, di mana Engkau Tuhan Raja kami yang sentiasa menyala dan memperdulikan kami. Bapa, pada pagi ini kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, baik yang memimpin pujian
penghilatan, main musik, penari rebana. Tuhan Engkau rapi berikan Tuhan, biar kemuliaan Tuhan yang tempat di Bapa mengurapi, memberikan kami bebas untuk mengangkat sorak-sorai nyanyian syukurkan kepada Kau Bapa. Tuhan, apapun yang mengganggu situasi kami sebagai manusia, kelemahan yang apa yang ada Tuhan, kami akan hancur dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau terus melayani kami Tuhan. Pada pagi Tuhan dalam kami beribadah padamu. Oh Roh Kudus, Engkau menguasai. Kami serahkan seluruh tubuh jiwa roh dan padamu Tuhan. Engkau yang memiliki kami, Engkau yang punya kehidupan ini Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua Bapa. Angkatkan jiwa kami seperti daun bersorak-sorai padamu Tuhan. Tidak pernah kesudahan kebaikan-Mu yang kami agungkan dalam hidup ini Tuhan. Hanya kami mensyukuri dan terima kasih karena Engkau Tuhan senantiasa memperhati, senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami serahkan juga Deacon Robin yang membawa firman-Mu. Tuhan, Engkau persiapkan hamba-Mu Tuhan. Apapun yang dia beritakan pada pagi ini bukan daripada dia Tuhan, dari Roh-Mu Tuhan yang menguasai di dalam pikiran hatinya Tuhan, supaya kami juga diteguhkan lewat firman memberikan pengharapan, supaya kami dapat ada breakthrough dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lalui pada saat dan nama yang baru ini menghadapi pandemi COVID Tuhan, kami tidak takut karena Tuhan yang terbesar dalam depan kami. Engkau Tuhan dalam kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami pada pagi Tuhan, dalam wadah dari pemulaan pendengar kami Tuhan. Dan nama Tuhan terpuji. Kami ataskan doa ini Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bila saya katakan 1, 2, 3, kita teruskan. Haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Keselamatan kita adalah dari Tuhan. Haleluya. Kuasanya, kuasanya kita berkumpul di tempat.
bahwa Yesus Kristus kita adalah Raja pemenang. Haleluya. Telah menyatakan hebatnya kasih-Nya, Dia selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita, Dia mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Telah menyatakan hebatnya kasih-Nya, Dia selamatkan kita. Bahkan beri kuasa bagi setiap kita, Dia mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang tak ada yang dapat, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Bersama Bapa kita, tiada yang mustahil. Dalam setiap kehidupan kita, setiap detik kehidupan kita, Tuhan ada bersama-sama kita. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
tangan kita bersama-sama datang menyembah Dia. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita katakan anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya benar ya Tuhan, anugerah-Mu terlalu besar dalam kehidupan kami. Tiada apa yang dapat kami nyatakan, hanya ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan sembah kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Oke, salam semua. Selamat pagi. Puji Tuhan karena memang dalam 2 minggu yang lepas saya di kampung dan saya baru balik dan 2-3 hari yang ini karena mengetahui bahwa tugasan saya adalah untuk kongsikan firman Tuhan pada pagi ini bagi kita semua. Jadi terima kasih karena memberi peluang ini kepada saya. Lama juga saya tidak berdiri di depan semua. Justru minta maaf kalau macam kebentar sedikit, walaupun selama ini dalam 39 tahun memang saya biasa memberi ceramah, tapi lain punya ceramah, yaitu ceramah kesehatan. Tapi pada pagi hari ini saya percaya Tuhan bersama kita, dan Tuhan akan menggunakan hamba Tuhan untuk menyampaikan sedikit firman Tuhan pada pagi ini untuk menguatkan kita, terutamanya dalam masa kita menghadapi kerisauan, yaitu tentang COVID-19. Apabila saya tengok keadaan sekarang ini dan tajuk minggu-minggu yang lepas, COVID-19 ini tidak lari dari apa tajuk kita untuk penyampaian kita, karena kesan COVID-19 begitu dahsyat sekali. Boleh saudara bisa tahu pada kedahsyatan dia. Satu adalah ekonomi negara kita merudum, dan banyak lagi.
Dan seterusnya, ini contoh saja sebelum kita sentuh tentang firman Tuhan sebentar nanti. Yang kedua, bukan ekonomi saja tetapi pengangguran. Banyak orang yang tak ada kerja sebab COVID. Begitu besar, begitu kuat COVID-19 ini. Dan juga karena kita banyak pengangguran, status ekonomi kita secara pribadi, secara keluarga boleh dikategorikan sebagai adalah yang orang katakan miskin tegak ataupun miskin saja, B40 ataupun jauh dari itu, kemiskinan karena COVID. Dan juga tiap hari dalam TV kita tengok kerjaan memberitahu, tiap hari ada orang, bukan saja di luar negara, di negara kita Malaysia, tiap hari ada orang mati. Ya, dan semua kita di sini, saya pasti sedikit sebanyak kita mempunyai tekanan hidup, yaitu stres akibat COVID-19. Kalau stres ini berlanjutan, boleh mengakibatkan penyakit apa? Kalau Iban kata, selalu dikata shock, akan mengakibatkan penyakit mental, dan banyak orang akan bunuh diri akibat kesan-kesan sampingan, kesan-kesan COVID-19 ini. Last but not least, dalam gereja ini sekarang, dalam gedung ini sekarang, kita sudah berubah. We change from our old being to a new being. Kalau dari segi firman Tuhan bagus, we have to change from our old being to a new being. But budaya kita sekarang sudah berubah. Budaya kita sekarang sudah berubah. Sekarang kita pakai mask. Kalau perempuan-perempuan yang suka make up, sekarang tak guna lagi. Jadi ada bagus juga, jarang make up, boleh simpan duit juga. Bagi laki tak apa, laki jaranglah make up. Kalau laki make up, lain sudah statusnya kan. Oke, jadi ini sudah berubah budaya kita. Satu budaya kita yang ini gitu loh, we cannot shake hand. Kita tak dapat bertanding lagi. Tak boleh kena COVID. Itu kesannya, banyak kesan. Jadi secara amnya kita sudah berubah. Jadi harus ada tindakan, kerjaan membuat tindakan, banyak SOP lah, banyak lockdown lah, macam-macam, social distancing, pakai masker dan sebagainya. Itu tindakan-tindakan kerjaan, itu tindakan yang boleh saya kategorikan sebagai passive case detection. Kalau dalam medical dulu ada passive case, ada active case detection. So saya gunakan sekarang. Jadi apa yang kerjaan buat sekarang adalah tindakan supaya kita mengawal diri. Ada active case, passive case, saya tidak akan pergi jauh dari sana, saya hanya beri luas saja. Kalau saya takut saya ada masalah nanti ya. Dan kita masih ingat enggak? Saya sentuh sedikit banyak tentang konflik ini, sebab pesan dia begitu besar sekali. Masih ingat ke kita? Kita ada dua peribahasa, if I'm not mistaken, betul atau tidak peribahasa yang kata? Dalam itu dikatakan prevention is better than cure. Maksudnya penjagaan ataupun penjagaan kan betul ya? Adalah baik dari rawatan. Sebab kita rawat itu kita sudah sakit. So prevention is better. Dan ada satu dalam bahasa Melayu, sediakan payung sebelum hujan. Belum basah kita sediakan payung. Dan dua proverbs yang saya ingat dulu. Lama sudah tapi masih
dapat pakai sampai saat hari ini. Jadi kita harus, dan kita juga harus tahu bahwa ataupun sadar bahwa kita sekarang hidup dalam dunia yang dunia jasmani dan rohani. We are living in the world of jasmani, in the world of rohani. Jadi kita ada dua. Selagi-lagi kita hidup di dunia ini, kita memang sebagai manusia yang berdosa. Tetapi kita harus berusaha supaya kita harus menabur supaya kita dapat bersama Bapa di surga. Itu janjinya. Tapi you have to act. Nobody can help you. You have to help yourself. I cannot help my daughter. I cannot help my wife. You cannot help your husband. But you have to tolong kita sendiri. You have to accept Christ as your Savior, King and God. Oke? Jadi sekali lagi, jasmani, dunia kedua tadi, jasmani SOP yang disuruhkan oleh kerjaan, kita harus ikutkan. Kita harus taat kepada tindakan-tindakan yang disuruhkan oleh kerjaan. Dan rohani kita harus, I put it here as a total submission to God. Jadi sebentar saya akan bawa kita dalam sedikit firman Tuhan yang melibatkan 3 perkara di mana saya tidak akan berbicara lebih panjang ataupun huraikan dia lebih panjang, tetapi saya ada petikan-petikan firman Tuhan yang akan membantu kita pada pagi hari ini. Ada 3 elemen yang kita perlu dari Bapa kita dari surga. Tapi dengan syarat yang seperti katakan tadi, yang mulai tadi, kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Tak ada 50-50 kita. Tak boleh tawar. You have to commit yourself fully. Let God drive your life. And if God drive your life, full control of your life, dan Tuhan akan melakukan 3 perkara ini yang akan kita sama-sama renungkan nanti. Tiga perkara yang saya akan sentuh. Maaf sebab saya tidak ada masa untuk putih inside the slide, pada saya harap lain kali kalau ada masalah saya, kalau beli break peluang, mungkin kita akan pakai slide. Dan 3 perkara yang kita akan sentuh pada pagi hari ini adalah perlindungan dari Tuhan. Sebab kedasatan konflik tadi 19 tadi begitu dahsyat sekali. Jadi kita perlu perlindungan dari Bapa kita dari surga. We cannot do it ourselves. We are nothing. We are full of kelemahan kita. Cannot do. Only God can help us. So back to, kita harus serah kita secara total, dan kita perlu Tuhan untuk memberi perlindungan kepada kita. 1. Dan juga kita perlu Tuhan untuk membentukkan kita, correction. We need God to correct us in our way. Mungkin kita nak jadi bulat saja, tapi Tuhan nak bentukkan kita jadi square, nak bentukkan kita jadi apa-apa saja demi untuk kemuliaan Tuhan. We cannot say, God, don't put me like that. Saya mau macam ini. No. Dan ketiga,
kita perlu jalan yang dari Tuhan. Manusia ini perlu berpikir tentang jalannya sendiri. We want to make our own way, but God have to lead you. Kalau tidak, kita akan sesat. Itu perkara yang kita akan sama-sama renung nanti ya. 3 perkara tadi. Dan of course nanti yang habis sekali refleksi kita, rumusan kita nanti. Oke, kita pergi ke yang pertama tadi, yaitu pelindungan ataupun protection dari Tuhan. Kita tinggal dalam Mazmur 91. Mazmur 91 dari 1 hingga 16. Maksudnya semua Mazmur 91 itu. Oke, saya bacanya salah satu, saya akan susulkan dengan petikan-petikan ayat dari firman Tuhan untuk membantu kita dalam tajuk pelindungan ini nanti. Oke, dalam lindungan Allah. Yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap borong, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terentuk kepada batu. Singa dan ular tetap akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan 16 yang terakhir, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Begitu baik firman Tuhan yang baru kita baca, dan saya tidak akan kuraikan firman Tuhan ini, sebab begitu terang, begitu nyata sekali. Tuhan adalah pelindungan kita, kubu kita
Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya. He will protect you. God is our protector. Dan untuk meneguhkan tajuk yang kita bincangkan ini, saya akan bacakan sebanyak petikan ayat dalam firman Tuhan kepada kita. Kita boleh renungkan, boleh rujuk kepada 1 Korintus 10 ayat 13. Dia kata seperti ini. Pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia. Dia akan membiarkan kamu dicobai. Allah setia. Dia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. God will help you. God will overcome kerisauan yang kita ada sekarang ini, yang sama-sama kita risau sekarang ini. God, Tuhan akan bantu kita, tetapi dengan syarat. Ada syarat dia. We have to commit ourselves fully to God. Without that, who are you? We are empty vessels. Dan dalam doa Tesalonika 3 ayat 3, dia kata Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memeliharakan kamu. So good. Dan dalam Ulangan 31 ayat 6, dia kata Tuhan Allahmu berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Will never leave you. God promises us in whatever situation we are in. Tuhan kata He will never leave you. Tahu, begitu baik firman Tuhan, begitu baik Tuhan kepada kita. Tapi seperti yang saya kata mula-mula tadi, kita harus ambil tindakan. Kita harus bertindak secara untuk pribadi kita. We cannot harm other people. Istri kita, anak kita, cucu kita, we cannot harm them. They have to come themselves to the Lord. Firman Tuhan. All otherwise, Oke, satu lagi yaitu dalam Yesaya. Banyak rujukan saya dalam bahasa Inggris. Bagus juga sebab apabila saya baca dalam Aisyah, dalam bahasa Melayu, Yesaya. Hah? Ya, Yesaya lah. Bagus juga. Kalau selalu itu pandai lah saya tengok yang dari bahasa Inggris itu bahasa Melayu itulah. Kalau Job itu, Oke, dalam Yesaya 41:10 yang berbunyi, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. We will win. Dalam situasi seperti ini pun, budaya seperti yang saya katakan tadi sudah berubah. We change, but God tell us we will win the fight. Ini dapat menenangkan pikiran kita. It helps us to overcome COVID-19 yang ditakuti dunia sekarang. Bukan itu saja. Untuk meneguhkan iman kita, karena our target is our next world, that is heaven.
So we have to keep good smile. You smile now, I also don't know. Cepat berubah, budaya kita sudah berubah. Senyum kan, nangis kan. You manyai saya kan. Tidak nampak. Sebab kita sudah berubah. Saya tidak now smiling fokus belum lagi saya sentuh tentang correction dengan direction jalan tadi, baru pelindungan dari 10 o'clock already. Supposed to give me 2 hours. Tetap Dato Reverend selalu katakan give me another 10 minutes. Tapi maaf Dato, saya mau 2 jam. Tulanglah apabila kita jarang-jarang pergi ke depan ini, kita mau masa yang banyak. Tapi itulah, oke. Dan kita terus pergi Mazmur 41. Mazmur 46:1 yang berkata seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Oke, Mazmur lagi dalam 57 ayat 1 juga. Kasihilah aku ya Allahku, kasihilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. We should be like that. We should commit ourselves to God. Minta pertolongan dari Tuhan, Tuhan akan dengar kita. Dalam Mazmur 138 ayat 7 yang berkata, Engkau mempertahankan hidupku dalam kesesakan terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ada banyak firman-firman Tuhan petikan yang ada setiap ini, saya tidak akan baca semua, tetapi nyata sekali kita perlu pelindungan. Kita perlu Tuhan sebagai kubu kita, baik di dunia ini, baik dalam kesenangan, baik dalam kesusahan seperti sekarang ini. Kalau kita tidak bertindak, maka kita adalah sama seperti orang yang tidak mengenalkan Tuhan. Banyak orang yang akan membunuh diri. Banyak orang mau terjun dari bangunan-bangunan tinggi. Banyak orang yang nak minum-minum sesuatu yang akan mendatangkan bahaya kepada mereka, karena mereka tidak ada jalan, karena mereka tidak ada penolong mereka dalam hidup mereka. Justru kita adalah jemaat yang beruntung karena memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa dengar doa kita. Oke, mari kita pergi ke satu lagi, yaitu correction. Saya buat dia correction di sini sebenarnya adalah pembentukan supaya Tuhan membentuk kita mengikut kehendak Dia. Kalau kita tengok dalam Hebrew 12, Ibrani 12, saya tulis dengan Hebrew. Ibrani 12, 5 hingga 11. Boleh tunjuk tangan? Ibrani 12, 5 hingga. Oke. Dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan yang menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Jika kamu harus menanggung ganjaran, ya Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gempang. Saya tidak tahu maksud gempang itu, tapi ada di bahasa Inggris. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan yang terakhir 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberi tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Itu benar sekali. Ini kita masuk dalam pembentukan Tuhan. Sebab seperti apa yang saya kata awal tadi, apabila kita serah kepada Tuhan secara total, Dia Tuhan yang pandu kita, ataupun Dia Tuhan yang membentukkan kita. Jangan komplain sangat. Kadang-kadang apabila Tuhan bentuk kita, apabila sesuatu yang diajari melalui firman Tuhan kadang-kadang terlalu sakit bagi kita, sampai kadang-kadang kita merajuk. Itu yang tidak bagus. Tuhan kata baru tadi bahwa mungkin apa yang diajarkan sekarang ini mungkin tidak membawa sukacita, tetapi sakit, duka cita, kesan yang kita rasa buruk, tapi Tuhan tahu what is the next, apa yang akan datang seterusnya adalah duka cita, kebaikan bagi kita. Sebab Tuhan tahu apa yang sebenarnya. Apabila kita buat huma, tebasan, kayak kata naluma, sakit, matahari terik, putung kayu, putung banyak, luka dia, everything so many work. Kita tahu, tapi manusia suka juga buat huma. Karena at the end of the day, dia akan menuai. Itu hasilnya. Itu selalu saya katakan orang yang petani ini, semasa menuai itu, semasa harvesting itu, saya kata pede. That is dia pede. But dia pede everyone is in here. Di Bario 2 kali dalam setahun. Terus Bario ada 6 bulan punya padi. So ada menuai 2 kali sehari pula dalam setahun. Wes kayak yang kami sebelah ini sekali dalam setahun. Cukup ke tidak itu kita tahu. So that is itu pembentukan Tuhan bagi kita. Oke, seterusnya kita pergi 1 Timotius. Bukan 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16 yang mengatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajari, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan terus pergi Amsal, Amsal 4:12 dia katakan, sebab firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumur,
Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. God can do that. Tak ada orang lain dapat seperti itu. God will do that. Kita relakan Tuhan untuk bentukkan kita. Who am I? Siapa saya ini Tuhan? I'm nothing. But God said, I'm going to use you. I'm going to change you. Dan dalam Wahyu, Revelation 3:19 yang mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam Wahyu. Amsal 3 11 sampai ke 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Saya ulangkan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Kita pergi 2 Timotius lagi. 2 Timotius 1 ayat 7 yang mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Straightforward. Tuhan akan menolong kita. Bagaimana duit? Kita tidak dapat melakukan. Dan dalam Amsal 1:7 dia kata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. So we don't want to be like that. Kita tidak mau seperti orang yang itu, yang kita tengok dalam Amsal 94 ayat 12 yang mengatakan, berbahagialah orang yang ku ajar. Ya, berbahagialah orang yang kau ajar, ya Tuhanku, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Kita pergi kepada Ayub. Saya suka baca firman Tuhan dalam cerita Ayub ini, itu mendorongkan. Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat 17 yang mengatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. So, kita tahu siapa kita sebenarnya. Kita harus menyerahkan kita. Tuhan, minta Tuhan untuk menyatakan sesuatu. Minta Tuhan supaya bekerja dalam hati jiwa kita. Oke, sekali lagi. We come to the last one. Banyak yang saya miss firman Tuhan yang ayat Tuhan yang kalau saya baca ada semua mungkin boleh tadi 2 jam, tunggu 2 jam. Oke, last but not least, yaitu yang terakhir, yaitu tentang kita perlu direction, kita perlu petunjuk arah dari Tuhan.
Kadang-kadang manusia ini dia perlu pikiran dia sendiri. He want to go his own way. Tapi kita harus berdoa, minta petunjuk arah ataupun jalan yang dibenarkan Tuhan kepada kita. Jadi dalam Amsal 3, 5 hingga 6. Boleh tayangkan dia? Amsal 3, 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Itu yang kita nak dari Tuhan. Itu yang kita nak dalam hidup ini. Masih di dunia ini kita perlukan Tuhan untuk meluruskan jalan kita. Kalau tidak, COVID-19 akan sentiasa mendampingi kita. Masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini akan sentiasa mendampingi kita, memberi kita masalah. Tapi Tuhan dalam Amsal tadi mengatakan, Dia, God Himself, will direct your way. Dia akan meluruskan jalan kita. Siapa lagi? Dan dalam Yeremia 29, 11. Boleh tayang? Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengakui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. God will have a plan for you, a good plan yang kalau kata sekolah dulu, flying color itu janji Tuhan kepada kita. God never lies. Tuhan tidak akan bohong. Kalau tidak, kita tidak ada di sini pada saat hari ini juga. Jadi kita ada banyak harapan. Ada harapan yang tinggi, harapan dari Tuhan dalam hidup ini. Jangan sia-siakan hidup kita. Ya, kita terus pergi Amsal yang saya katakan tadi. Amsal 16:9. Amsal 16:9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita, langkahnya. God will always decide on our way. Oke, saya pergi cepat ya. Yesaya 48:17 yang mengatakan sebegini. Beginilah firman Tuhan penebusmu, Allah Maha Kuasa, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberikan faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dan Yesaya 33 ayat 3. Yesaya 33 ayat 3 yang berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar
dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. God will do it. Dan Yohanes 6:35, Yohanes 6:35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini satu firman Tuhan yang very common bagi kita. Do we practice it? Adakah kita melakukan? Ataupun mengerjakan, practice apa Tuhan katakan kepada kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan, firman itu pelita bagi kakiku, is a lamp my feet, dan terang bagi jalanku. Jadi terang, is light dalam hidup kita. Bacakan lagi, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Kita pergi Matius 6:33. Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepada kita. Dari firman Tuhan itu, we must seek the word of God. Dan yang akhir yaitu Mazmur 34 ayat 4 yang mengatakan seperti ini. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegantaranku. Jadi itulah firman Tuhan yang saya petik untuk renungan kita, untuk tindakan kita pada pagi hari ini. Jadi bagaimana dengan kita? Adakah kita sudah bertindak? Karena pada dunia sekarang kita tahu bahwa tekanan hidup bukan di Malaysia saja, bahkan di seluruh negara Islam global, secara global, ini masalah sudah makin mendesak. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan, adakah kita sudah bertindak? Tajuk sana spiritual intervention, maksud adakah kita sudah terima Tuhan? Kalau selama ini kita terima Tuhan setelah dibaptis, ya betul. Kebanyakan kita ingat all of us. Adakah kita praktis firman Tuhan itu dalam hidup kita? Sebab itu syarat dia Tuhan memberikan kita. Syarat dia, you must be totally submitted to God. If not, kita akan dalam keadaan, dalam tekanan, dalam kerisauan dunia ini. Sebab tak ada pertolongan.
adalah pertolongan 500. Siapa yang terima 500? RM 500 ada hari Kamis Minggu last week. Saya tidak terima. Saya pergi Marudi, orang wakilkan saya untuk terima duit, mereka 4 orang. Jadi pegawai itu beritahu saya, siapa semua yang mau ambil nih? Orang saudara-saudara. Kenapa kamu tidak ada? Kenapa kamu tidak ada? Simpan nama saya pun mau buka. Tanda nama saya betul. Tidak jadi masalah juga. Sebab bukan duit itu saja yang dapat menolong. Banyak pertolongan yang lebih baik dari itu. Tapi itu kita ucapkan terima kasih kepada kerja Allah. Oke, jadi tindakan itu harus kita ambil bagi diri kita supaya firman Tuhan itu dapat ada tempat dalam hati kita. Dan Spirit of God oleh intervene, dia akan bertindak dalam hidup kita. Then you may and you will become his role model ataupun kesaksian hidup dalam dunia ini. Di mana kita berada, baik di kampung, di Bandaraya, bahkan di pejabat-pejabat bagi yang bekerja, you can become his witness, live witness for God. Because dia kata, dia akan, kalau kita fully submitted to God, kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus Tuhan itu akan, mungkin kamu tidak bercakap, mungkin kamu tidak buat apa-apa, tapi melalui air muka kamu, melalui body language kamu, melalui percakapan kita, we are telling your name was God. You are the children of God. Therefore, surkan saya kepada brother sisters yang ada di sini pada pagi ini. Ini peluang saya untuk mensurkan bahwa kita harus bertindak. Let us act, don't wait for tomorrow. Jangan tunggu masa-masa lain. Inilah masa dia untuk kita bertindak. Dunia sekarang tidak mengizinkan kita. Dunia sekarang dunia yang cukup fana. Sebenarnya fana itu saya tidak bermaksud, tidak punya maksud tuh. Apabila saya kata banyak bahasa Melayu yang saya tidak tahu maksud sebenarnya. Tapi saya akan rujuk all the time. Oke, dunia sekarang itu dunia fana. We are not supposed to be here. Kita sepatutnya dalam keadaan gimana? But God have a plan for your life. Why aja? Kenapa saya Tuhan? Why me? No, tidak dia. Why? Kita beri question, but God said no, you don't listen. You belong to me. Dia akan membentuk kita, dia akan guna kita untuk kebaikan dia. Jadi harapan saya, mari kita bersama-sama untuk bertindak dan untuk memberi peluang kepada Tuhan untuk memandu jiwa kita. Let God become our driver. Don't tell God, because God aside. You follow me here. Don't say that. Totally submitted to God. Thank you. Terima kasih dan puji Tuhan. Mari kita berdoa sebentar. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kebaikan Engkau Tuhan. Pada hari ini kami dapat datang untuk merenungkan firman Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dunia sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan cobaan. Dan kami minta Tuhan kekuatan hikmatnya dari Bapa kami, supaya kami dapat hidup di dunia ini Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang tertekan, biarlah kami
Jadi cahaya Engkau di mana saja kami berada, supaya nama Tuhan dapat diketahui oleh mana-mana manusia, khasnya bagi mereka yang belum mengakui Tuhan sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan supaya Kau memberi kami pelindungan. Bentukkan kami mengikut kehendak Kau Tuhan, dan tunjukkanlah arah jalan yang dari Kau supaya kami dapat hidup mengikut kehendak Kau, supaya kehendak Tuhan dapat dijadikan melalui hidup ini Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Biarlah firman Kau Tuhan ada tempat dalam hati jiwa kami, sebagai panduan hidup kami dari masa ke masa, untuk meneguhkan iman kami, yaitu mati hidup bagi Tuhan. Karena Tuhanlah Raja kami, Tuhanlah Juru Selamat kami. Terima kasih. Dengan doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pelayanan untuk minggu hadapan 29 November, pemimpin pujian Sis Ripka, pengkhotbah Pastor Joseph Sia, penyanyi latar kumpulan 1, penari rebana kumpulan Sukacita, tangguk persembahan tabung umum, pemain muzik kumpulan A dan membersih gereja Komsel Kalvari. Pelayanan doa Rabu depan 25 November yang akan dipimpin oleh Dekan Sofia Bulan di gereja pada jam 8 malam. Pelayanan pujian dan penyembahan, sekiranya ada jemaat yang ingin terlibat di dalam pelayanan ini, sila maklumkan kepada AJK Pujian dan Penyembahan Dekan Sofia Bulan. Berita baik untuk pemuda-pemudi di gereja kita, kebaktian pelayanan pemuda-pemudi telah diadakan semula pada setiap hari Jumaat. Sila hubungi mana-mana AJK yang ada untuk sebarang maklumat dan pertanyaan. Bagi pendaftaran Tadika Akar Baik Cawangan BM Glori Permi pada tahun ini sudah dibuka untuk 2021 dan terbuka kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun 2015 hingga 2017. Sila dapatkan borang pendaftaran dari Cikgu Jacqueline dan Cikgu Caroline di Tadika Akar Baik. Sumbangan keahlian BM sebanyak RM10 seorang dan hanya diberikan sekali dalam 1 tahun dan akan diserahkan kepada BM Pusat. Silalah berhubung dengan Dekan Sepijuk berkenaan dengan sumbangan tersebut. Kunjungan dan kaunseling, dan sekiranya ada jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi admin gereja dan hubungi terus pastor yang ada untuk mengatur masa perjumpaan. Yang pertama, kita berdoa untuk ruangan ibadah supaya sentiasa selamat untuk digunakan semasa acara ibadah atau persekutuan diadakan. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat yang sakit, yang berada di rumah atau di hospital, dan juga bagi jemaat yang dalam serba kekurangan kerana punca pendapatan mereka terjejas, dan ada juga yang telah hilang punca pendapatan kerana COVID-19. Yang ketiga, kita berdoa untuk pastor agar diberi kekuatan dan hikmat untuk terus melayani, dan juga untuk ahli majlis gereja supaya diberi hikmat oleh Tuhan dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran gereja. Yang keempat, kita berdoa bagi Pastor Michael Dian diutus sebagai penginjil di kawasan penginjilan kita, Rumah Draman, Rumah Kiai dan Rumah Janting. Yang kelima, kita berdoa bagi keamanan dan perlindungan Tuhan atas Bandar Raya Miri. Yang keenam, kita berdoa terus bagi negara Malaysia agar bebas dari penularan COVID-19 dan semua kakitangan kesihatan kerajaan atau swasta, seluruh Malaysia terus kuat dan tabah dan dilindungi daripada dijangkiti ketika menjalankan tugas, dan juga terus doakan kestabilan ekonomi dan politik Malaysia agar terus terjamin. Sekian sahaja buletin kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita nyanyikan lagu Pungo Cinta Yesus sebagai respon kita kepada pemberian firman Tuhan, supaya apapun yang kita alami, kita tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan Pungo Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
di sorga Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kembali kepadamu Tuhan. Engkau telah membimbing kami meskipun keadaan kondisi ekonomi atau masalah-masalah yang ada terjadi di persekitaran kami, termasuk pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Namun Tuhan, kami sadar di tengah cabaran yang seperti itu, Engkau masih mengizinkan kami tetap kuat, semangat, dan hidup di dalam kondisi yang begitu memilukan di hati kami. Oleh karena ada banyak di antara kami juga yang terjejas, tidak lagi memiliki pekerjaan yang tetap. Kondisi ekonomi yang sedang terjadi pada saat ini tidak hanya terjadi di dunia sana, tetapi juga terjadi di kalangan jemaat Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami tetap berpegang teguh kepada janji firman-Mu yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Tuhan, kami sadar, biarlah janji Tuhan yang menjadi pegangan bagi kami. Biarlah kehidupan kerohanian kami tetap berfokus kepada perlindungan Tuhan, pembentukan Tuhan, karena di sanalah kami melihat tangan Tuhan bekerja. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan dorongan rangsangan kepada kami untuk tetap berpegang teguh kepada janji firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran-Mu sendiri, kebenaran Allah yang mutlak bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, terima kasih untuk setiap benih firman Tuhan yang telah ditaburkan melalui mimbar Tuhan di tempat ini. Biar ilah itu menjadi tempat yang subur di dalam setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa kembali kepada-Mu. Engkau melihat anak-anak kami yang juga tidak dapat beribadah. Engkau melihat orang-orang tua kami yang juga tidak bersama dengan kami. Engkau mengerti dan memahami, meskipun kami tidak mampu untuk melawati mereka satu persatu. Tetapi firman-Mu berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan, kami percaya dimanapun mereka berada, mereka yang bergumul, Engkau mendengar seru doa tiap-tiap umat-Mu yang diangkatkan dengan iman keyakinan hanya kepada Yesus Kristus. Kami percaya itu Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi keutamaan dalam setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kami memberkati mereka yang memperoleh pekerjaan, yang masih bekerja, dan kami tetap berdoa supaya mereka yang belum lagi telah putus tempat pekerjaan mereka tidak mempekerjakan mereka. Tuhan, berikan mereka ketabahan yang daripada Tuhan. Kami tidak punya kata-kata yang dapat memberikan solusi kepada mereka, tetapi firman-Mu Tuhan itulah menjadi kekuatan bagi mereka. Bapa di sorga, bagi mereka yang bergumul oleh karena keadaan kondisi ini, kami tetap berdoa, tenangkan hati kami setiap pribadi. Yesaya 30 berkata ayat 15, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tuhan, kami berdoa supaya itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang telah dinaikkan dari tempat ini. Mata Tuhan tertuju kepada doa-doa setiap orang benar. Kami yakin dan percaya Tuhan telah memberkati setiap doa yang diserukan dari tempat ini. Dan kami yakin doa itu senang bekerja dan terus akan bekerja. Biarlah Tuhan kasih setiamu menjadi bagian dalam kehidupan kami.
Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang akan menjalani pekerjaan mereka mulai dari saat besok. Kami berdoa Engkau Tuhan melindungi, memberkati mereka, memberikan kekuatan yang baru. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati mereka. Terpujilah Bapa di surga. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin negara kami, supaya negara kami tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada akhirnya kami pulang dari tempat ini. Mari saudara, angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kita saat itu. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.